Ya permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas ini mau tanya-tanya, ini kan saya menghadiri acara Boyolali Bersatu ya Mas ini. Iya betul. Ya, ini ngomong-ngomong dari mana Mas? Ini dari grup KTJ yang bermarkas di Tengaran, ikut kota Salatiga. Dari KTJ Salatiga ya Mas ya. Dengan Mas siapa nih Mas? Dengan Hardi Lukito. Mas Hardi Lukito ya Mas ya. Dan bawa burung berapa ini di ngomong-ngomong di? Bawa burung cuma 2, cuma yang satu buat jalan-jalan dulu untuk melatih mental. Untuk yang satu sudah naik ke gantangan 2 kali, lokal alam sesi A ya, mendapat poin 250. Alhamdulillah ini dapat juara 1 ya. Untuk yang sesi B tetap 1 burung nama Onyeng dapat poin 230, juara 2. Sesi B-nya juara 2. Iya. Oh, juara sesi A juara 1, sesi B juara 2. Iya, betul ini Mas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas ya. Dan ini berapa rombongan Mas sampai sini Mas Boyolali Bersatu ini Mas? Ini dari KTJ sekitar 20 orang. 20 orang, tentunya banyak burung ya Mas? Iya, alhamdulillah. Kurang lebih ada 40 burung yang dibawa dari 20 rekan-rekan. Ya. Jadi kemarin kan saya belum sempat mewawancarai pas ketemu di Salatiga ya Mas ya. Pas iya. Apa itu bancak apa itu ya? Bancak. Dan ini Mas mau tanya-tanya, kan banyak pemula yang kurang tahu tentang perawatan burung perkutut juara seperti siapa nama burungnya? Onyeng, seperti burung perkutut Onyeng tadi saya lihat kan juga stabil manggungnya itu semeleh dan terus-menerus manggungnya. Jadi perawatan di pagi hari itu gimana Mas? Untuk perawatan pagi hari biasa mulai jam 6 sampai jam 8 saya taruh di halaman rumah di tanah. Setelah jam 8 saya naikkan ke gantangan yang ada di rumah sampai jam 11. Jam 11 setelah itu saya turunkan di tempat yang teduh di teras biasanya. Jadi perawatannya itu dikeluarkan pakai pengembunan juga enggak itu hariannya? Pengembunan kalau pas birahi tinggi itu biasanya saya bunkan itu dari subuh sampai jam 8. Sampai jam 8 ya. Dan ini rawatan resepnya untuk makanan sendiri itu pakai makanan apa ini? Untuk resep biasa ini dari kecil saya kasih millet, tapi millet yang berkualitas. Juga makanan tambahan seperti kacang hijau saya tumbuk lembut, dan untuk 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali saya kasih kacang hijau rebus. Jadi 10 butir. 10 butir itu sebelum lomba apa? Hari 3, H-3 ya, H-3 dikasih kacang hijau yang istilahnya direbus itu ya, iya. Yang empuk istilahnya. Tetapi hariannya tetap dikasih kacang hijau tumbuk. Hari H tetap ada yang kering. Oh, yang kering itu ya. Jadi prosesnya gimana itu kacang hijau itu yang? Kacang hijau cari benih yang bagus, terus nanti direbus 10 menit atau 15 menit sampai empuk. Nanti diloloskan 10 butir H-3. Jadi untuk kacang hijau memang bermanfaat untuk burung perkutut agar tetap sehat. Iya. Dan untuk pemberian jamu-jamuan Kang, ada nggak itu yang jamu-jamu misalnya jamu pabrik atau jamu industri gitu? Jamu saya pakai Aji Saka. Terusan tambahan rempah-rempah biasanya saya kasih tumbar 3 butir 1 minggu sekali. 1 minggu dikasih terusan kasih daun gagan-gagan 3 lembar. Jadi daun gagan-gagan itu daun di begagan. Ya. Baru dengar kali ini. Iya. Daun gagan-gagan itu apa? Gagan-gagan 3 lembar, ya.
dipelintir-pelintir dulu biar berair, baru diloloskan. Itu 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Apa mirip daun saga gitu ya, Kang? Bukan. Untuk daun saga lembut, itu lebar-lebar. Oh, lebar lagi ya. Apa daun katu? Bukan. Bukan. Bukan ya. Gagan-gagan itu fungsinya untuk menghangatkan badan, juga melonggarkan tenggorokan. Oh, jadi untuk menambah birahi juga, iya. Untuk menambah stamina juga ya, Kang ya. Iya. Dan untuk minumannya, Kang, minumannya ini selalu diberi apa, Kang? Kok tetap stabil? Ya? Untuk minuman saya pakai air matang yang jelas. Jarang saya kasih aqua, tetap air yang sudah dimasak. Satu tiap pagi diganti. Oh, setiap hari ganti gitu. Iya. Tetap bersih gitu ya. Iya. Tetap higienis, bersih ya. Dan ini, Kang, untuk KTJ sendiri untuk melatih burung perkutut di tiap minggunya itu untuk latihan biasa di mana, Kang? Untuk KTJ ini tiap ada kesempatan yang sudah pasti tiap minggu itu latihan bersama, dan juga ada liga juga. 1 bulan sekali diadakan liga. Setiap 1 bulan sekali. Iya, juga ada door fresh, juga ada piala. Jadi untuk penyemangat rekan-rekan yang sudah gabung maupun yang belum gabung. Oh gitu ya. Jadi untuk penyemangat entah itu anak muda, bahkan cewek-cewek maupun ibu-ibu, bahkan orang sepuh bisa menggantang burung perkutut. Iya. Dan untuk melatih di rumah, Kang, untuk melatih di rumah sendiri jarak gantang antara perkutut satu sama perkutut lainnya berapa meter, Kang? Nah, kalau di rumah? Kalau biasanya saya melakukannya itu selain melatih mental, kebetulan di depan saya kan jalan ramai, lalu lintas, lalu lalang orang-orang lewat itu pakai kendaraan. Itu satu cara untuk melatih mental. Ya. Dan untuk jarak dari kurungan satu dengan kurungan yang lain kurang lebih 2 meter. Dan ketinggian meter, ya. Ada saya bikin 4 meter, ada yang 2 meter ketinggian. Oh, jadi ada yang kerek juga enggak itu, Kang? Tidak ada, cuma saya latih pakai senggek ya, senggek atau tongkat. Untuk cara melatihnya tetap pakai senggek atau tongkat ya, iya. Tidak takut ya. Iya. Untuk melatihnya seperti itu ya. Dan ini, Kang, kan sering juga burung perkutut dikasih semisal rempah-rempah, semisal kencur, semisal madu, semisal bawang putih, apa yang tadi itu ketumbar, gimana itu, Kang? Itu kalau kencur biasanya cuma kalau melihat burung itu agak lesu. Karena di tempat kami kan tempat pegunungan lereng Gunung Merbabu itu memang suhunya cukup dingin. Kalau kencur paling setengah bulan sekali. Oh, kencur itu setengah bulan sekali ya. Dan tadi yang itu ketumbar. Iya. Itu ketumbar itu cara pemberiannya gimana itu, Kang? Cara pemberiannya apa ditumbuk dulu, apa dipecah dulu, atau gimana? Untuk tumbar tetap butiran utuh butiran. 3 butir saja. Oh gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhannya, sesuai porsi gitu ya. Dan ini, Kang, untuk perawatan malam harinya, Kang, setelah perawatan di pagi hari maupun siang hari, untuk perawatan malam harinya sendiri si onyeng ini, burung perkutut onyeng ini bagaimana ini, Kang? Khusus untuk onyeng di rumah sekarang baru ada 13 burung. Tapi untuk onyeng dan untuk yang bakalan belum gacor, tapi kalau digantang belum punya mental. Khusus onyeng saya bikinkan ruang sendiri. Tidak menjadi satu dengan yang lain. Jadi khusus ruangan onyeng. Jadi biar birahinya tetap stabil gitu ya, tidak terlalu birahi gitu ya, Kang ya. Harapan menyendirikan onyeng itu kan kalau dikeluarkan di gantangan seperti ini kan dia macam emosi. Ya. Emosi kalau kita marah, tapi kalau onyeng manggung. Ya, itu gitu tujuan saya. Jadi karakternya onyeng udah tahu gitu ya. Iya. Karakternya di rumah bagaimana, di lapangan juga bagaimana, udah tahu ya. Dan ini, Kang, kok bisa stabil si onyeng ini di rumahnya juga pakai cas-casan betina enggak ini, Kang? Betina atau untulan yang umurnya di bawahnya atau gimana?
Ini kalau onyeng nggak pernah. Kita pancing pakai MP3 pun juga tidak mau. Kalau di rumah cenderung diam. Oh gitu ya. Paling kalau mau bunyi itu kalau ada kutut yang lain manggung, lah onyeng tergoda manggung 1-2 kali, tapi cuma menakut-nakuti yang lain. Makanya saya sendirikan di ruang yang khusus. Khusus ya. Jadi untuk onyeng sendiri nih silsilahnya atau riwayatnya dulu itu dapat dari mana kan? Untuk onyeng saya dapatkan dari punden. Punden itu kuburan. Oh, dari makam. Kuburan, waktu itu masih piyek dan ngeloloh. Oh, masih lolohan. Saya loloh, saya telateni sampai mandiri, dia bisa makan sendiri, dan alhamdulillah untuk tingkat jinak atau bahasa Inggrisnya lulut. Lulut bahasa Inggris. Jadi bahasa Londonnya kutuk. Itu kadang saya lepas di meja pun nggak mau terbang. Jadi memang jinak gitu ya. Sudah jinak karena dari kecil sudah biasa. Dan ini Kang, usianya berapa Kang? Si onyeng sendiri usianya kurang lebih berapa Kang? Onyeng ini kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. Jadi 6 tahun udah mulai stabil jalan di lapangan gitu ya. Ya alhamdulillah. Dan ini kan anak-anak sekarang atau yang baru meloloh atau baru merawat burung putut lolohan kan belum tahu mulai burung itu fighter di gantangan itu mulai usia berapa kan? Mulai di gantangan usia 5 tahun karena dulu kan belum mengenal gantangan, jadi baru kurang lebih 1 tahun ini. Oh gitu. Pertama saya bawa bisa masuk 10 besar juara 10 di Bantul. Untuk di Beringin cuaca juga gerimis, dapat juara 6, dan kemarin dibawa ke Bancak dapat juara 2 dan juara 4. Alhamdulillah di sini di Boyolali Bersatu ini untuk sesi Gacor Alam A juara 1, walaupun poin menurun tapi ya karena cuaca juga dan ya, di bawah atap ya. Biasanya kan tempat terbuka. Kalau untuk kutut maksimal ya. Tempat terbuka. Ini 250, untuk sesi B juara 2 dapat poin 230. Oh gitu ya. Jadi memang semakin hari kalau dari lolohan itu memang istilahnya rekomendasi gitu ya. Iya. Jadi untuk burung perkutut untuk lomba itu apakah harus jinak kan? Istilahnya seperti itu. Kalau burung perkutut itu ya memang agak susah untuk yang lokal. Kalau lokal susah, tidak seperti crossing ataupun bantok itu mudah jinak. Tapi kalau untuk lokal itu yang penting untuk yang buat gantangan di rumah tidak dibiasakan petetan ataupun sentuhan-sentuhan jari-jari atau ruji kurungan. Pokoknya didiamkan saja, yang penting dirawat waktu DD atau penjemuran itu rutin, dan yang paling penting lagi kebersihan dari tempat mikunan dan makanan, juga sama minuman kandangnya. Oh gitu ya. Jadi gini Kang, di rumah kan banyak juga burung perkutut gacoran kan. Ada nggak koleksi burung perkutut katuranggan juga kan di rumah kan? Untuk katuranggan saya malah tidak begitu tertarik. Kemarin ada yang katuranggan 3, itu saya suruh ambil teman. Oh gitu ya. Karena setelah saya kenal gantangan ini memang lebih nyaman, yang penting burung bunyi buat hiburan dan yang jelas untuk menambah seduluran dengan media perkutut. Tambah sedulur, tambah wawasan, tambah temen gitu ya Kang. Dan ini Kang, terakhir nih Kang, pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar tetap melestarikan budaya Indonesia atau budaya Jawa ini gimana Kang? Tetap muring-muring budaya Jawa Kang. Kalau itu harapan saya, monggo untuk warga Indonesia, karena kita orang Indonesia, kita pertahankan untuk perkutut, dan untuk yang punya senjata
senapan tolong dijaga untuk khusus perkutut, karena ini termasuk Jangan ditembaki gitu ya. hewan yang dilindungi, jadi jangan sampai punah. Dan ini simbol orang Jawa itu perkutut. Latihan sabar juga bisa belajar dari perkutut. Gerak-gerik perkutut juga bisa kita cermati untuk pelajaran melatih kesabaran. Dan filosofinya sangat dalam banget ya Kang ya, tentang perkutut gitu ya Kang ya. Iya, iya. Dan ini terima kasih untuk wawancara perkutut Onyeng dengan Mas siapa ini Mas? Mas Hardi Lukito, panggilannya biasanya Gareng, Lek Gareng. Lek Gareng ya. Terima kasih untuk Mas Hardi atau Lek Gareng. Mudah-mudahan Mas Hardi sama Lek Gareng selalu diberi kesehatan selalu. Amin. Beserta keluarganya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rezeki yang berlimpah, yang barokah. Amin. Mas Hardi dan keluarganya, dan diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam KTJ dan bolo-bolo Boyolali bersatu. Sukses selalu. Amin.